perkenalkan diri, nama saya Aldi Bayu Restian dari 12 IPA 4. Di sini saya ingin membahas tentang peran iptek dalam komunikasi. Dulu komunikasi hanya dilakukan secara langsung atau melalui surat. Namun berkat kemajuan teknologi, kini kita bisa berkomunikasi dengan cepat melalui telepon, media sosial, dan aplikasi pesan instan. Iptek juga mendukung berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Informasi dapat disebarluaskan dengan cepat dan efisien, memungkinkan interaksi tanpa batas ruang dan waktu. Namun perkembangan ini juga memiliki tantangan seperti hoaks dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi komunikasi. Itulah peran iptek dalam komunikasi. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian politik. Politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cara mengelola kekuasaan dalam suatu negara atau organisasi. Politik mencakup pengambilan keputusan kebijakan publik dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Fungsi politik. 1. Pengambilan keputusan. Menentukan kebijakan yang berdampak pada masyarakat. 2. Penyaluran aspirasi. Rakyat dapat menyampaikan pendapat melalui partai politik atau lembaga lainnya. 3. Pengawasan pemerintah. Masyarakat dan lembaga tertentu mengontrol kinerja pemerintah. 4. Menciptakan keadilan. Politik bertujuan menjaga ketertiban dan kesejahteraan rakyat. Contoh politik dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pemilu untuk memilih pemimpin. 2. Demonstrasi atau diskusi kebijakan publik. 3. Peran partai politik dalam sistem demokrasi. Politik sangat penting karena menentukan arah kebijakan negara dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus memahami dan berpartisipasi dalam politik secara bijak. Selamat malam Pak, nama saya Jovan Rasa Elias Andriano Damiria dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan iptek di bidang sosial budaya. Iptek di bidang sosial budaya pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memahami, menganalisis, dan juga untuk mempengaruhi aspek-aspek sosial dan budaya dalam masyarakat. Dan juga di sini ada beberapa contoh iptek di bidang sosial budaya. Yang pertama itu ada media sosial seperti WA, Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok. Yang kedua itu ada e-learning, penggunaan teknologi untuk pendidikan jarak jauh. Yang ketiga itu ada digitalisasi budaya, proyek yang mendigitalkan warisan budaya seperti arsip, musik, dan juga untuk seni. Yang ada juga beberapa dampak positif iptek di bidang sosial dan budaya. Yang pertama itu akses informasi, mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dan pengetahuan, meningkatkan kesadaran sosial dan budaya. Yang kedua ada pemberdayaan komunitas, teknologi dapat digunakan untuk memberdayakan komunitas lokal, misalnya melalui crowdfunding untuk proyek budaya. Yang ketiga itu ada pelestarian budaya. Digitalisasi membantu melestarikan dan mendokumentasikan budaya lokal yang mungkin terancam punah. Dan juga ada beberapa dampak negatif dari iptek di bidang sosial budaya. Yang pertama itu ada krisis identitas, globalisasi, dan pengaruh budaya asing dapat mengancam keberadaan budaya lokal dan tradisi. Dan juga untuk yang kedua ada kesenjangan digital. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi yang dapat memperlebar kesenjangan sosial. Yang ketiga ada penyebaran informasi salah. Media sosial dapat menjadi sarana penyebaran berita palsu atau hoaks dan informasi yang menyesatkan yang dapat memicu konflik sosial. Sekian video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Taskia Salsabila dari 12 IPA 4. Di sini saya akan memaparkan materi tentang iptek dalam bidang ekonomi. Iptek dalam ekonomi adalah peranan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk atau jasa, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, iptek memiliki beberapa peran penting, antara lain meningkatkan produktivitas. Iptek dapat membantu meningkatkan produktivitas dengan mengembangkan teknologi yang lebih efisien dan efektif. 2. Meningkatkan kualitas produk. Iptek dapat membantu meningkatkan kualitas produk dengan mengembangkan teknologi yang lebih akurat dan presisi. 3. Meningkatkan daya saing.
Iptek dapat membantu meningkatkan daya saing dengan mengembangkan teknologi yang lebih inovatif dan kompetitif. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Iptek dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan industri yang lebih berbasis teknologi dan inovatif. Dalam keseluruhan, Iptek memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk atau jasa, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah beberapa dampak positif dan negatif Iptek. Positif Iptek yang pertama, meningkatkan produktivitas. Iptek dapat meningkatkan produktivitas dengan mengembangkan teknologi yang lebih efisien dan efektif. 2. Peningkatan kualitas produk. Iptek dapat meningkatkan kualitas produk dengan mengembangkan teknologi yang lebih akurat dan presisi. 3. Peningkatan daya saing. Iptek dapat meningkatkan daya saing dengan mengembangkan teknologi yang lebih inovatif dan kompetitif. Yang keempat, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Iptek dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan industri yang lebih berbasis teknologi dan inovatif. Kelima, peningkatan kualitas hidup. Iptek dapat meningkatkan kualitas hidup dengan mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Dampak negatif Iptek di ekonomi yang pertama, pengangguran. Iptek dapat menyebabkan pengangguran dan menggantikan pekerjaan manusia dengan teknologi otomatisasi. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Iptek dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi yang dapat menyebabkan kerugian jika teknologi tersebut gagal atau rusak. Yang ketiga, polusi lingkungan. Iptek dapat menyebabkan polusi lingkungan dengan mengembangkan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Yang keempat, kesenjangan sosial. Iptek dapat menyebabkan kesenjangan sosial dengan meningkatkan kesenjangan antara mereka yang memiliki akses ke teknologi dan mereka yang tidak. 5. Resiko keamanan. Iptek dapat menyebabkan resiko keamanan dengan mengembangkan teknologi yang dapat digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Dalam keseluruhan, Iptek memiliki dampak signifikan pada ekonomi, baik positif atau negatif, dan oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan dampak positif Iptek dan mengurangi dampak negatifnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iptek di bidang hukum dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif memudahkan masyarakat mengakses informasi hukum, memudahkan penyebaran peraturan perundang-undangan, memudahkan penegakan hukum dengan alat-alat investigasi baru, memudahkan proses hukum dengan meningkatkan efisiensi, memudahkan pencarian pelaku kejahatan, memudahkan pemilihan hakim yang sesuai. Dampak negatif, masyarakat mudah melanggar peraturan hukum, masyarakat mudah terjerat peretasan komputer, hacker, dan perundungan cyberbullying, pelanggaran hak kekayaan intelektual, kecanduan teknologi, sarana untuk mencontek, sikap selektif terhadap kemajuan Iptek, bersikap sadar diri untuk menjaga keamanan bersama, menegakkan supremasi hukum, menghindari sikap individualisme, mencari manfaat maksimal dan minimalkan kerugian yang ditimbulkan. Pemanfaatan teknologi di bidang hukum menggunakan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan atau hasil catatannya sebagai alat bukti hukum menggunakan tanda tangan elektronik. Manfaatnya sarana dan atau media elektronik dan non-elektronik untuk memberikan informasi publik. Perkenalkan, nama saya Michael Timus Purba dari kelas 12 IPA 4. Saya akan menjelaskan tentang Iptek di bidang kesehatan. Ilmu pengetahuan dan teknologi Iptek di bidang kesehatan merujuk pada penerapan berbagai teknologi dan inovasi ilmiah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pencegahan penyakit, diagnosis, serta pengobatan. Iptek di bidang kesehatan melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti bioteknologi, farmasi, rekayasa medis, dan teknologi informasi kesehatan. Contoh Iptek di bidang kesehatan. Yang pertama, telemedicine, layanan konsultasi medis secara jarak jauh melalui video call atau aplikasi kesehatan.
Yang kedua, robot bedah. Robot seperti sistem yang membantu dokter dalam melakukan operasi dengan presisi tinggi. Vaksin RNA. Inovasi vaksin seperti vaksin COVID-19 yang menggunakan teknologi mRNA untuk meningkatkan respon imun. Yang keempat, alat diagnostik canggih. mRNA, CT scan, dan teknologi AI dalam analisis hasil radiologi. Yang kelima, rekayasa genetika yang memungkinkan pengeditan gen untuk mengatasi penyakit genetik. Yang keenam, nanoteknologi dalam obat. Penggunaan partikel nano untuk meningkatkan efektivitas pengobatan seperti penghantaran obat kanker yang lebih tepat sasaran. Yang ketujuh, wearable health technology. Jam tangan pintar, smartwatch yang dapat memantau detak jantung, kadar oksigen, dan tekanan darah. Dampak positif iptek di bidang kesehatan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pengobatan. Teknologi memungkinkan diagnosis lebih akurat dan pengobatan lebih efektif. Yang kedua, meningkatkan akses layanan kesehatan. Telemedis mempermudah pasien di daerah terpencil untuk mendapatkan layanan medis. Yang ketiga, mengurangi angka kematian. Vaksin, terapi genetik, dan teknologi bedah canggih membantu menyelamatkan banyak nyawa. Yang keempat, mempercepat proses diagnostik. AI dalam radiologi mampu mendeteksi penyakit seperti kanker lebih cepat dan akurat. Yang kelima, efisiensi dalam manajemen kesehatan. Sistem rekam medis elektronik mengurangi kesalahan dalam pencatatan data pasien. Dampak negatif iptek di bidang kesehatan. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Penggunaan alat canggih dapat membuat tenaga medis kurang terampil dalam metode konvensional. Yang kedua, biaya mahal. Teknologi medis yang canggih seringkali memerlukan investasi besar, membuatnya tidak terjangkau bagi semua orang. Yang ketiga, risiko keamanan data. Rekam medis elektronik rentan terhadap peretasan atau kebocoran data pasien. Yang keempat, efek samping teknologi baru. Vaksin dan obat baru mungkin memiliki efek samping jangka panjang yang belum sepenuhnya diketahui. Yang kelima, pengurangan interaksi manusia. Telemedicine dan otomatisasi bisa mengurangi hubungan langsung antara dokter dan pasien yang bisa mempengaruhi aspek psikologis perawatan. Dengan perkembangan iptek, bidang kesehatan terus mengalami transformasi yang membawa manfaat besar, tetapi juga menghadirkan tantangan yang perlu dikelola dengan bijak.